Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dari keluarga pesantren. Tepatnya, dia dilahirkan di Gedang Jombang pada hari Selasa 24 Zulhijjah 1287 Hijriah atau tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, seorang ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berasal dari Demak. Dan ibunya Nyai Halimah, putri Kiai Usman pengasuh pesantren Gedang. Sejak kecil dia hidup di lingkungan pesantren hingga berusia 6 tahun. Lalu diajak ayahnya yang mendirikan pondok pesantren di Keras. Disinilah Hasyim kecil mulai menerima pelajaran dasar-dasar keagamaan yang diberikan ayahnya sendiri. Di sana dirinya juga dapat melihat secara langsung bagaimana ayahnya membina dan mendidik para santri. Hasyim hidup menyatu bersama santri. Dia mampu menyelami kehidupan santri yang penuh kesederhanaan dan kebersamaan. Semua itu memberikan pengaruh yang sangat besar pada pertumbuhan jiwa dan pembentukan wataknya di kemudian hari. Hal itu ditunjang pula oleh kecerdasannya yang memang brilian. Hasratnya yang besar untuk menuntut ilmu mendorongnya belajar lebih giat dan rajin. Karena kepandaian yang dimilikinya, dirinya diberi kesempatan oleh ayahnya untuk membantu mengajar di pesantren. Lantaran merasa tak puas dengan ilmu yang diterimanya, maka saat berusia 15 tahun dirinya mulai berkelana dari pesantren satu ke pesantren lainnya. Mulai dari pondok pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Pelangitan Tuban, pesantren Trenggiling Semarang, pesantren di Madura, pesantren Demangan, dan terakhir di pesantren Siwalan Sidoarjo. Setelah menetap 2 tahun di sini, oleh Kiai Yakub pengasuh pesantren Siwalan dirinya dinikahkan dengan putrinya. Pada tahun 1892, anak ketiga dari 11 bersaudara ini berangkat ke Tanah Suci dan menetap selama 7 tahun. Di Makkah dia belajar pada para ulama, yang terkenal di sana. Seperti Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Rahmatullah, Syekh Said Yamani, Syekh Soleh Bafadol, dan Syekh Sultan Hasyim Daghastani. Selain itu juga berguru kepada para Sayyid, seperti Sayyid Ahmad Zawawi, Sayyid Sultan bin Hasyim, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atas, Sayyid Alwi Al-Segaf, Sayyid Abu Bakar Syata'at Dimyati, dan Sayyid Husain Al-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Makkah. Selain belajar kepada ulama Hijaz, dia juga berguru kepada ulama Indonesia sendiri yang mengajar di sana. Seperti Syekh Syuaib bin Abdurrahman, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dan Syekh Mahfuz At-Tarmisi asal Jawa Timur. Karena ilmunya dinilai mumpuni, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram, bersama 7 ulama Indonesia lainnya. Di sana beliau mempunyai banyak murid dari berbagai negara. Di antaranya ialah Syekh Sadullah Al-Maimani, mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadits di Mekah, Asyid Syihab Ahmad bin Abdullah, Syria, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, Kiai Haji R. Asnawi, Kudus, Kiai Haji Dahlan, Kudus, Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar Jombang, dan Kiai Haji Soleh Tayu. Setelah mengantongi berbagai disiplin ilmu keislaman mulai ilmu tafsir, ilmu hadits, teologi, fiqh, tasawuf dan sebagainya, dirinya kembali ke Indonesia. Disinilah dirinya mulai berjuang mengembangkan masyarakatnya dari kebodohan dan keterbelakangan. Tapi sebelumnya, dia singgah terlebih dahulu di Johor, Malaysia untuk mengajar di sana. Baru pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air. Dan tak lama berselang, dirinya mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Dirinya banyak menerapkan pendidikan pesantren model baru seperti memperkenalkan sistem pendidikan madrasah. Di tengah-tengah tradisi Sorogan dan Bandongan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memasukkan kurikulum umum. Seperti pelajaran bahasa Indonesia, sejarah, matematika, geografi dan ilmu bumi. Di samping itu juga dikenalkan sistem musyawarah dan diskusi kelas, berorganisasi, serta berpidato. Selain aktif mengembangkan pendidikan di pondok pesantren, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga aktif menggerakkan umat lewat organisasi kemasyarakatan. Berkat kegetolan berorganisasinya, dirinya pernah menjabat sebagai Rais Akbar pertama organisasi NU, sebagai Ketua Dewan Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), dan juga sebagai pimpinan tertinggi Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi). Lantaran makin represifnya perlakuan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia, dirinya terpaksa melawannya dengan keras. Lalu Belanda pun membikin siasat, dengan mengirim seseorang yang disuruh membuat keonaran di pondok pesantren Tebu Ireng. Karena orang tersebut dihajar ramai-ramai oleh santri hingga tewas,
maka Belanda pun menangkap Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan tuduhan pembunuhan. Dalam pemeriksaan, Kiai Hashim yang sangat piawai dengan hukum-hukum Belanda ini, sanggup menepis semua tuduhan tersebut dengan taktis. Akhirnya beliau pun dilepaskan dari jeratan hukum. Pihak Belanda pun marah, sehingga mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk memporak-porandakan pesantren Tebu Ireng. Hampir seluruh bangunan pesantren porak-poranda, serta kitab-kitab kuning yang ada dihancurkan dan dibakar. Perlakuan represif Belanda ini terus berlangsung hingga masa-masa revolusi fisik tahun 1940-an. Pada bulan Maret tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Karena Kiai Haji Hashim Asy'ari menolak melakukan seikerei, kewajiban membungkukkan badan ke arah Tokyo sebagai penghormatan ke Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari, dirinya dijebloskan Jepang ke dalam penjara. Penahanannya dilakukan secara berpindah-pindah, mulai dari penjara Jombang, Mojokerto, dan akhirnya ke penjara Bubutan Surabaya. Selama dalam tahanan, Kiai Hashim mengalami banyak penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangannya menjadi patah tak dapat digerakkan. Setelah 4 bulan di penjara, pada tanggal 18 Agustus tahun 1942 dirinya dibebaskan, lantaran banyak berdatangan protes dari para kiai, santri dan masyarakat. Itu juga berkat lobi yang dilakukan putranya Wahid Hashim dan Kiai Wahab Hasbullah dalam menghubungi pembesar-pembesar Jepang, terutama Saiko Shikikan di Jakarta. Ketika tentara Nika, Netherlands Indian Civil Administration, yang dibentuk oleh pemerintah Belanda membonceng pasukan sekutu yang dipimpin Inggris datang kembali ke Indonesia pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama para ulama, mengeluarkan fatwa yang kemudian dikenal dengan Fatwa Resolusi Jihad. Fatwa tersebut berisi, bagi umat Islam yang telah dewasa berjuang melawan Belanda adalah fardu ain. Dan mati di medan perang dalam rangka memerangi musuh Islam adalah syahid dan masuk surga. Segera ribuan kiai dan para santri bergerak ke Surabaya. Umat Islam yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung-kampung, dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan gabungan Nika dan Inggris. Maka pada tanggal 7 November 1945, umat Islam membentuk partai politik bernama Majelis Syuro Muslim Indonesia, Masyumi, dan memilih Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketua umumnya. Pembentukan Masyumi merupakan salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai faham. Dipilihnya Kiai Haji Hashim Asy'ari karena dirinya memang dikenal sebagai penganjur, penasehat, sekaligus jenderal dalam gerakan Laskar-Laskar Perjuangan. Dirinya adalah sosok yang tak mau tinggal diam dalam membangun masyarakat, negara, dan bangsa. Lewat organisasi massa dan partai politik beliau memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan umat manusia sebagaimana cita-cita Islam. Bahkan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo senantiasa meminta petunjuk kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Seperti ketika akan menentukan tanggal penyerbuan di Surabaya. Bung Tomo dan beberapa tokoh waktu itu datang di kediaman beliau. Maka malam itu juga mereka diajak melakukan salat istihoroh. Dan keesokan harinya, ditentukanlah waktu penyerangan itu adalah tanggal 10 November 1945. Maka Bung Tomo pun menggelorakan semangat untuk melakukan perlawanan bersenjata, melalui siaran radio. Melalui radio pula Bung Tomo memompa semangat, arek-arek Surabaya, yang punya semboyan lebih baik berjuang dan mati daripada hidup kembali dijajah. Kisah heroik pertempuran 10 November 1945, adalah perang terbesar dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Itulah sebabnya, setiap tahunnya 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 2 tahun setelah kemerdekaan, beliau pulang ke pangkuan rahmatullah. Tepatnya, wafat pada tanggal 7 Ramadan 1366 H. Tanggal 25 Juli tahun 1947 M. Sebelum meninggal, beliau menerima seorang utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Mendengar paparan situasi di medan pertempuran, yang waktu itu Belanda banyak membantai rakyat tidak berdosa di Surabaya dan Malang, beliau langsung pingsan dan menghembuskan nafas terakhir pada saat menjelang subuh hari ke-7 Ramadan. Guna mengenang jasa-jasa almarhum, pemerintah Indonesia menganugerahkan penghargaan sebagai pahlawan kemerdekaan. Di samping aktif mengajar, berdakwah, dan berjuang, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga termasuk sebagai penulis yang produktif. Karya-karya beliau merupakan jawaban atas berbagai problematika masyarakat. Misalnya ketika umat Islam banyak yang belum paham persoalan tauhid dan akidah,
beliau lalu menyusun kitab tentang akidah di antaranya Al-Qolaid fi Bayani ma Yajib Minal Akaid, Ar-Risalah at-Tauhidiyah, Risalah Ahli Sunnah wa Al-Jamaah, Ar-Risalah fi Tasawuf. Karya-karya beliau yang dapat ditelusuri hingga kini meliputi At-Tibyan fi An-Naingan Mukata'a Al-Arham wal Akarib wal Ikhwan, Mukadimah Al-Qanun Al-Asasi li Jamiyah Nahdlatul Ulama, Risalah fi Takid Al-Akhadz bi Mazhab Al-Aimah Al-Arba'ah, Mawaidz, Arba'in Haditsan Tata'alaq bi Mabadi, Jamiyah Nahdlatul Ulama, An-Nurul Mubin fi Mahabah Sayyidil Mursalin, At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna, Al-Maulid bil Munkarot, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah fi Hadith Al-Mauta wa Syarat As-Sa'ah wa Bayan Mafhum As-Sunnah wa Al-Bita, Ziyadat Talikat Al-Menzuma As-Syekh, Abdullah bin Yasin Al-Fasurwani, Dawul Misbah fi Bayan Ahkam Al-Nikah, Ad-Dura Al-Muntashiroh fi Masail Tisa, Asyarah, Ar-Risalah fi Al-Akaid, Ar-Risalah fi At-Tasawuf, dan Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim fi ma yahtaju ilaih Al-Muta'alim fi Ahwal Ta'limi wa ma yatawakaf, alai Al-Mu'alim fi Makat Ta'limi. Karya yang tersebut terakhir itu, berisi tentang etika bagi para pelajar dan pendidik. Ini merupakan resume dari Adab Al-Mu'alim karya Syekh Muhammad bin Sahnun. Ta'lim Al-Muta'alim fi Tarik At-Ta'alum karya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji, dan Tazkirat Al-Saml wa Al-Mutakalim fi Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim karya Syekh Ibn Jamaah. Selain kitab-kitab tersebut, terdapat pula beberapa naskah manuskrip seperti Hasyiyah Al-Fatih Rohman Bishar Risalah Al-Wali Ruslan li Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, Ar-Risalah At-Tawaidiyah, Al-Qolaid fi Bayan ma Yajib min Al-Akaid, Ar-Risalah Al-Jamaah, Tamyiz Al-Haq min Al-Batil, Al-Jasus fi Ahkam Al-Nukus dan Manasik Sugro.